Pembahasan panas kini sedang menyasar putra sulung dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Pembahasan tersebut bukan lagi terkait rumah tangganya dengan istri baru Henny Rahman, tapi karena tudingan penyalahgunaan dana umat yang menyeret namanya. Desakan bagi Yayasan Az-Zikra untuk melakukan audit keuangan pun makin berhembus kencang. Dan pasca Alvin membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari yayasan, seperti apa reaksi yang terjadi? Menilik sejenak perjalanan terbentuknya Az-Zikra berawal dari bantuan dana senilai 60 miliar rupiah saat masih di bawah kepemimpinan ulama besar almarhum Ustadz Arifin Ilham. Pasca kepergian beliau, Alvin Faiz berperan sebagai Dewan Pembina Yayasan. Kini, Alvin telah mengundurkan diri. Benarkah Alvin mundur dalam kondisi keuangan Az-Zikra yang goyah? Muncul kabar tentang penjualan aset peninggalan Ustadz Arifin Ilham berupa rumah di kawasan Depok. Benarkah yayasan kini jatuh bangkrut? Mundurnya Alvin Faiz sebagai salah satu sosok berpengaruh di Yayasan Az-Zikra tentu mencuat ragam pro kontra. Salah satunya, banyak yang menilai sejatinya Alvin belum mumpuni untuk memimpin sebuah yayasan besar. Gaya hidupnya kerap jadi sorotan. Lalu, dari mana sebenarnya pundi-pundi keuangan Alvin berasal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, memang tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Pasca pernikahan kedua, ia justru diterpa tudingan yang cukup serius. Namanya terseret dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana umat di Yayasan Az-Zikra. Tekanan dari berbagai pihak pun tak bisa dihindari lagi. Mulai dari klarifikasi terbuka di depan publik, serta yang digadang-gadang menjawab semua spekulasi publik ialah dengan melakukan audit keuangan yayasan yang dibentuk oleh almarhum ayah tercinta. Lantas akankah Alvin siap jikalau memang harus dibuktikan dengan cara audit keuangan? Itu masih ada DM-nya kok. Masih ada diskusinya, itu masih ada. Saya udah negur, secara diskusi juga sudah. Ya sudah, cuma seharusnya itu kan sudah selesai. Dan dia bikin klarifikasi, ya saya nggak tahu lah itu bentuknya apa, tapi kalau kelihatannya kayaknya pembenaran aja sih. Saya lebih berpikirnya kenapa kamu nggak audit aja, lalu posting hasil auditnya, selesai kan. Jadi nggak usah sibuk klarifikasi sini dan sana, maksudnya itu kan lebih mudah. Dan tentunya berpikir Az-Zikra juga akan lebih cepat daripada terlepas dari fitnah-fitnah yang ini nih. Bukan carut-marut. Jadi ya banyak kesimpang siuran, jadi ketidakpastian. Dan itu yang membuat beberapa lah, lumayan banyak ya. Saya nggak bisa bilang beberapa karena lumayan banyak donatur dari Az-Zikra, orang-orang yang biasa donasi ke sana, orang-orang yang biasa ngaji di sana, yang setiap Ramadan mereka memenuhi tempat di Az-Zikra untuk itikaf. Ya banyaklah di antara mereka yang suppliernya Az-Zikra, orang-orang yang berkaitan dengan Az-Zikra itu mulai memberitahu saya banyak hal gitu Mas. Semakin lama semakin banyak. Nah ini yang harus dihindari juga gitu. Maksudnya jangan biarkan ini jadi snowballing gitu, jadi makin lama makin besar gitu, isunya bergulir makin lama makin besar. Agar tidak berkembang kemana-mana, maka Anda Alvin harus legowo gitu untuk audit.
ya. Kalau saran saya begitu gitu. Jadi ketika sudah diaudit jelas tidak ada penyelewengan, berarti Ananda Alvin selamat, netizen pun akan malu dan akan minta maaf. Mundurnya Alvin sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra tentu semakin menambah kontroversi. Bagaimana tidak, jika menurut Alvin mundur memang jalan terbaik dan merasa semua itu adalah fitnah untuk menjatuhkan dirinya, sebaliknya justru hal tersebut dinilai malah akan memperpanjang masalah. Apalagi di lain sisi, donatur serta masyarakat terus mempertanyakan keberadaan uang Yayasan Azikra yang merupakan amanah dari publik agar dipergunakan kembali untuk kebaikan bagi banyak orang. Benarkah keputusan Alvin untuk mundur membuat semua pihak semakin kebingungan dan tak jarang di antaranya geram? Ya, entah menolak, entah atau dia seperti apa, cuman banyak orang bilang ini kan anak kecil dan segala macam. Biasa bilang anak kecil itu ketua Dewan Pembina loh. Seharusnya dia bisa sebijak itu. Kalau memang dia tidak bisa sebijak itu, ya dia tidak usah jadi ketua Dewan Pembina. Kalau diaudit kan juga cepat juga sih Mas, nggak akan lambat ya. Saya yakin lah dengan sebesar itu Azikra punya sistem keuangan yang mudah gitu untuk public accountant untuk mengaudit. Cuman ya itu kembali lagi pilihan. Dan masyarakat sendiri bisa menilai. Maksudnya, ya masyarakat kan sekarang udah cerdas, netizen kita udah cerdas Pak. Udah bisa menilai, oh ya dia nggak mau diaudit, karena apa? Ya, netizen akan sendiri udah tahu. Karena saya juga bilang kok, kalau nggak ada apa-apa emang kenapa gitu loh. Kenapa nggak mau cepet-cepet aja diaudit, maksudnya biar beres, biar lepas dari fitnah. Jujur saya juga kaget beliau Ananda Alvin mengundurkan diri, saya juga kaget gitu. Dia mengundurkan diri, terus masalah penyelewengan uang dan ada yang bisa jadi ini fitnah ya. Bisa jadi ini fitnah. Yang jelas begini, kalau saran saya ke Ananda Alvin, ke keluarga besar Azikra, kita harus tabayun, klarifikasi, harus dijelaskan ke netizen, masyarakat, bahwasanya ya nggak apa-apa kalau pengen diaudit, audit saja. Ananda Alvin harus legowo, artinya untuk menghindari fitnah ini, experience is the best teacher. Jadi Ananda Alvin lagi tahap menuju ke sana. Artinya dengan banyak cobaan, banyak ujian, banyak sesuatu hal yang membuat dia makin matang, mungkin salah jalannya try and error atau bagaimana, akhirnya dia dewasa sini nanti, dan insya Allah mungkin akan lebih hebat lagi dari almarhum. Mengundurkan diri dari Pesantren Asy-Syabab itu sebenarnya urusan dia, apakah dia mau melanjutkan atau tidak, itu yang pertama. Tetapi jika orang tuanya mewasiatkan untuk anak-anaknya yang mengurus, ya, dan itu dah diwasiatkan, maka wajib bagi anak untuk menjalankan wasiat orang tuanya. Desakan untuk mengaudit keuangan Yayasan Azikra memang makin berhembus kencang. Berdiri kokoh sebagai salah satu yayasan tersohor di Indonesia, dari manakah asal-usul dana Azikra? Benarkah yayasan tersebut kini dalam kondisi keuangan yang sedang goyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin bisa memberikan tayangan yang bukan cuma menghibur, tapi juga informatif dan juga bermanfaat. Dan pokoknya doa terbaik buat kalian. All the best. Bukan hanya desakan untuk melakukan audit, laporan keuangan secara terbuka digadang-gadang menjadi penyelesaian paling efektif. Pasalnya, dana yang menjadi aset Yayasan Azikra merupakan amanah yang dititipkan oleh umat dan diperuntukkan untuk kebaikan bersama. Terungkap sejatinya, awal mula sang ayah almarhum Ustadz Arifin Ilham mendirikan Yayasan Azikra. Beliau menerima bantuan dana sebesar 60 miliar rupiah dari negara Libya.
Di bawah kepemimpinan almarhum Ustadz Arifin Ilham, yayasan tersebut makin dikenal dan makin berkembang. Tapi, sepeninggalan sang ulama besar, hal miris justru kini sedang menimpa yayasan yang dibangun dengan susah payah tersebut. Kita tuh mau membangun Islamic Center. Pada saat itu ngambil dana dari Libya dan akhirnya namanya Qaddafi Center. Dibangunlah ya, 2009 itu diresmikan. Terus Amerika menyerang Libya ya. Nah, lalu 2012 ganti nama Azikra. Saya sama Bang Arifin itu kita kebanyakan diskusi tentang hadis, tentang Quran, tentang tafsir, tentang hal-hal yang berbau agama. Kita nggak pernah bawa urusan agama karena kita nggak pernah bawa urusan pribadi. Pada saat 2019 itu saya di Penang berseminggu ya, 6 hari 5 malam, dan hari terakhir itu sebelum sholat subuh beliau menitipkan ke saya ya, titip rumah, titipnya secara umum ya, dan secara spesifiknya tolong amati Azikra dari jauh. Kalau ada yang salah, coba dikasih tahu. Nanti ada outfit di sana dan segala macam. Sebagaimana dana umat ya, atau uang amanah yang bagaimana banyak masyarakat rakyat Indonesia yang memberi infak buat umat, ini hal yang sangat berat, amanah yang sangat berat, yang bagaimana kalau kita menghilangkan amanah ini, Allah musta'an, itu hal yang luar biasa yang berat, yang bagaimana Nabi SAW bersabda, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Itu dosanya sangat besar. Cuman waktu di Japri itu dia malah bikin postingan pembenaran. Nah ini yang saya bilang, kamu di Japri seperti ini kok malah bikin postingan pembenaran. Saya sudah memberi peringatan itu, dan namun diabaikan ya, akhirnya saya post juga. Yayasan Azikra berdiri tegak dan menjadi salah satu yang paling tersohor di Indonesia lantaran kerja keras dan niat mulia almarhum Ustadz Arifin Ilham. Tak heran jika kabar miring yang menyeret nama putra sulung almarhum secara tidak langsung dianggap mencemarkan perjuangan dan juga nama baik ayahnya sendiri. Sebuah kabar mengejutkan pun muncul usai mundurnya suami Henny Rahman itu sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra. Ya, kabarnya salah satu aset berharga yakni sebuah rumah di kawasan Depok, Jawa Barat kini sedang dalam proses dijual. Benarkah kabar itu menjadi isyarat bahwa sejatinya kondisi keuangan Yayasan Azikra tengah goyah? Jual baru, kenapa? Oh baru, dari mungkin beberapa hari maksudnya kemarin atau emang beberapa hari yang lalu? Oh, udah lama apa dijualnya sudah lama atau? Nggak tahu sih. Tapi ini Bapak tahu ini punya siapa? Hah? Ustadz Arifin. Punya Ustadz Arifin ya? Iya. Gitu. Rumah kosong. Udah berapa lama kosong, Pak? Hah? Udah berapa lama? Jujur saya nggak tahu ya. Kalau ada yang dijual yang di Depok atau di Mampang itu saya nggak tahu. Masjid mah nggak mungkin bangkrut ya kan. Kalau yayasan sendiri ya saya nggak tahu. Walau alam bisawab ya, saya nggak tahu. Cuman yang jelas ini yang harus dihentikan sekarang apa? Fitnah yang beredar di luar. Muncul kabar tentang rumah almarhum Ustadz Arifin Ilham yang dijual. Alvin Faiz sendiri menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra di usianya yang masih muda. Benarkah permasalahan yang muncul dikarenakan Alvin Faiz yang dinilai belum mumpuni menjadi pemimpin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun Intens Investigasi yang kedua. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Intens Investigasi. Selamat ulang tahun, happy anniversary yang kedua untuk Intens Investigasi. Semoga programnya panjang terus, panjang umur, dan semakin sukses. Dan all the best!
Munculnya kabar tentang penggelapan dana dan aset Yayasan Azikra yang menyeret Alvin Faiz memang tengah ramai diperbincangkan publik. Tak heran, beberapa akun media sosial pun muncul dan mengedarkan beberapa bukti yang disinyalir dapat menguak tabir kelam dugaan penyelewengan aset Yayasan Azikra. Mundurnya Alvin sebagai ketua Dewan Pembina pun diikuti dengan ragam pro kontra yang beredar. Memimpin yayasan di usianya yang masih sangat muda, yakni 22 tahun. Benarkah Alvin dianggap terlalu muda dan belum mumpuni untuk memimpin sebuah yayasan? Menurut saya beliau usianya belum cukup. Ya, kenapa? Karena insya Allah di Azikra masih banyak ulama asatidz yang lebih ahli, insya Allah. Tetapi insya Allah jika Alvin makin dewasa, usianya di atas 30 misalnya, insya Allah menjadi orang yang amanah. Kalau kita meletakkan amanah ini buat orang yang dia bukan ahlinya, maka itu hal yang tungguilah saat hari kiamat. Kenapa? Itu saking hal yang berat, saking hal yang ya dosanya luar biasa kalau amanah ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Sebenarnya gini Mas, di Azikra itu banyak yang mumpuni, banyak yang lebih mampu, banyak yang hafalan Qur'annya sudah 30 juz. Mereka hafal juga termasuk tafsirnya, mereka paham fikih, paham akhlak dan akidah, dan mereka bisa mengajar di sana. Mereka paham, saya rasa itu jauh lebih baik jika kita melihat ini untuk kemaslahatan umat. Karena kita nggak akan mungkin memaksakan orang yang memang belum mampu mumpuni untuk memimpin, untuk dia dipaksakan untuk memimpin satu lokomotif sebesar Azikra. Memiliki paras yang tampan serta hobi berolahraga, tidak heran pesona Alvin pun menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi kaum hawa. Jiwa muda Alvin pun nampak masih bergejolak. Di media sosial pun beredar tangkapan CCTV yang memperlihatkan keberadaan Alvin di sebuah hotel dan beberapa potret kehidupan Alvin. Melihat menterengnya kehidupan Alvin Faiz, lantas dari manakah suami Hendy Rahman itu mendapatkan pundi-pundi rejeki yang begitu berlimpah? Alvin kenapa? Karena dia gagahnya, gantengnya, itu yang menyebabkan dia mungkin cocoknya jadi selebritis gitu, jadi artis gitu. Makanya penampilan dia saya lihat selama ini kan, apalagi hobinya futsal ya. Kalau itu saya nggak tahu banget, cuman yang jelas almarhum banyak meninggalkan usaha juga ya, masuk juga beberapa, beliau menjual mobil ya, showroom gitu, tapi diamanahkan ke jamaah lain, bisa jadi itu diambil alih oleh Alvin atau oleh Amr, anak-anak beliau ya, dan juga ada yang lain mungkin. Yang kita bisa lihat cuma dari madu itu. Madu kan dia jualan madu, ya kan. Nah, waktu zamannya abang dulu, Bang Arifin Ilham, ya saya tahu itu madu itu, ya lumayan keuntungannya 150-200 juta itu ada lah. Tapi itu menang benar-benar bisnis kan, jualan madu dan jualan air. Ya, saya pikir Alvin hari ini jualan madu, katanya jualan madu. Dan ya Mas bisa selidiki sendirilah, bisa cari tahu sendirilah. Ya kan, saya bilang, jangan posting, jangan post, jangan kasih ke publik hal-hal yang bersifat privasi. Kamu beli mobil baru, taruh di situ. Kamu beli motor baru, taruh di situ. Kamu jalan-jalan, taruh di situ. Ya kan, nah ini orang akhirnya semua punya asumsi beda-beda. Silakan aja ya kamu dengan dunia kamu lah, kamu senang-senang dengan dunia kamu, dengan semua yang kamu pengenin, terserah. Saya nggak terlalu peduli. Kamu mau nikah, cerai, terserah. Saya nggak ngurusin hal itu. Terlalu banyak waktu saya yang harus saya buang bukan untuk ngurusin hal-hal seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.